menjadi bukti juga atas dukungan-dukungan yang telah diberikan Oke, dari itu kedua dia. belah supporter. Baloyski akan menggunakan metode yang sama kah? Tidak. Karena kali ini area pergerakan yang dilakukan oleh Tas adalah purple buff duluan, Ul. Yep. Kalau tadi kan orange buff duluan kan. Dan sekarang adalah purple buff duluan. Dan mereka udah ada 2 hero yang sekaligus membantu di area mid untuk bisa menghalangi pergerakan dari Geekslate. So, dan itu udah dinotis juga ya, kayak oke, Evolve Legends mereka udah bisa mengetahui hal tersebut akan terjadi, maka dari itu mereka menghindari adanya skirmish-skirmish tersebut, sehingga memang belum ada keunggulan yang bisa didapatkan oleh Geekslate sejauh ini di game yang kedua. Karena sekarang Evolve Legends udah tahu nih, dia udah sadar banget bahwa agresif gaming dengan adanya Kaja itu bakal terlihat. Tapi ini dia combo hero stat dengan adanya Valentina Kaja Yap. dengan 63% win rate. 63,6% itulah 7 kali kemenangan dan juga 4 kali kekalahan. Baloyski masih melakukan sebuah rotasi guna untuk bisa memberikan bantuan ataupun gangguan. Tapi barusan ada Ring of Order yang udah mulai masuk dan juga menghantarkan damage. Tapi Baloyski dikejar sampai depan. Dreams ada di bagian belakang, sedikit lagi Petersa dan Baloyski masih berhasil selamat. Ya, walaupun ada Thunderous ya, damage-nya masih belum terasa, apalagi Baloyski adalah seorang roamer. Recall-nya hampir saja bisa terdeteksi oleh Dreams, tapi kita bisa lihat Dreams yang benar-benar langsung mendapatkan posisi, menyepit ke area Kadera, dan bahkan lihat masuk ke dalam satu outer turret. Waduh, langsung diserang habis-habisan dan Kadera harus merasakan apa yang dirasakan oleh Brans. Di game yang pertama itulah yang dirasakan oleh Brans, di mana dirinya dihajar habis-habisan. Yap, dan walaupun sebenarnya memang dari area gold lane-nya mereka berhasil untuk ditumbangkan, setidaknya ada kompensasi yang bisa dibayarkan, yaitu Turtle yang pertama bisa diamankan di tangan dari Janna Cutie. Dan bahkan sekarang Janna Cutie pun cukup berani untuk langsung crossing ke arah purple buff yang dimiliki oleh tasnya sendiri. Oke, aku adalah rumput, aku adalah Land of Down. Semua orang tidak akan bisa melihatku dan mungkin itulah metode yang akan digunakan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Geekslate. Tapi barusan Janna Cutie keluar dari areanya, keluar dari area persembunyiannya guna untuk bisa memberikan gangguan terhadap purple buff. Tapi ternyata memakan waktu yang cukup lama, dia pun harus pergi dari area tersebut. Langsung dipesenin Grab, lu balik. Balik. Apalagi lagi di diskon kan, enak banget. Langsung dipesenin pulang dia dan gak jadi untuk invasi ke arah purple buff yang dimiliki oleh Tas again and again. Oke. Di arah top lane, Brands-nya masih steady aja. Dan ini yang dilakukan oleh Dreams-nya. Yep. Dia benar-benar backup banget ke lini di area gold-nya. Tapi Tans prediction untuk saat ini 50-50. 3 untuk EVOS, 3 untuk Geekslate. Sementara sekarang di bagian atas, Baloy pun harus memberikan bantuan, harus memberikan backupan. Karena tertinggal sudah Kadera tadi ya, yang memang berhasil disikat habis. Hanya saja dari sisi leveling, dia tetap bisa menang. Walaupun ada freeze lane yang memang dilakukan terus-menerus juga oleh Melissa. Tapi tempat yang berbeda, Dreams-nya sekarang punya flicker. Mungkin dia siap untuk maju ke bagian depan. Hanya saja barusan di Judgment langsung ada sebuah backupan di mana Pedra Strike-nya udah mulai menghantarkan damage ke arah beberapa player dan juga Wings by Wing dikeluarkan guna untuk bisa berpindah lokasi. Yap, dan ini menjadi sebuah pergerakan yang bagus banget ya di saat adanya satu buah Divine Judgment yang pasti dia ngelock yang paling depannya yaitu Dreams dan bisa dibalikin lagi dan bahkan bisa defense dengan adanya heavy spin. Dan walaupun memang ada 2 source ultimate yang keluar dari kedua belah roamer, tapi untuk saat ini EVOS Legends mereka memimpin di 4 menit pertama dengan 1 poin eliminasi dan juga 700 net worth-nya. Walaupun Turtle yang pertama tadi bisa disecure oleh Janna Cutie, dan sekarang dari EVOS Legends mereka nggak akan memberikan hal tersebut terjadi kembali karena setup di area Turtle sekarang sudah mulai dilakukan. Yap, benar sekali, tapi di area Turtle-nya udah terlihat ada beberapa setup yang memang udah dilakukan oleh beberapa player. Dan sekarang waktunya mereka untuk melancarkan keseluruhan misinya agar bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut, di mana Janna Cutie Powerneternya langsung aja satu penta di bagian belakang. Langsung aja berhasil mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut dan juga heavy spinnya udah mulai connect, tapi Turtle berhasil diambil oleh EVOS Legends. Dan ini enaknya adalah ada heavy spin dan juga ada Thunderous. Waduh, sekarang Aboy heavy spinnya mendadak diambil tadi dari Dreams-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Hijume, di mana Hijume-nya langsung terjepit dan juga mendapatkan begitu banyak damage masuk ke arah tubuhnya. Kadera tertinggal sendirian di bagian belakang, akan Kadera bisa bertahan karena ada Phantom Execution walaupun dia masih sempat untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah 1 ton part memory. Yap, dan itu dia sebuah pergerakan yang cukup baik ya dari Tas untuk bisa follow up dari arah belakang.
Dan kita bisa lihat gimana dari EVOS Legends sekarang. Bahkan udah mulai dipersempit ketertinggalannya dari Geekslate. Mereka udah mulai bangkit, mereka udah mulai mengumpulkan kembali dari objektivitas yang harusnya mereka dapatkan sedari awal. Dan 700 network itu sekarang udah mulai terlihat ya, tersusul. Dan kalian juga bisa melihat sekali setahun nih claim skin terbatas. Tuh, dengan penampilan langsung Okta. diklaim aja ya. Jangan sampai enggak diklaim itu. Sayang banget kelewat. Setahun sekali loh. Setahun sekali. Oke. Ini sekarang permainan masih bisa dibilang game 1 dan game 2 tuh sama ya Ul ya. Dari tempo tuh mereka sesekali aja gitu loh. Tapi nggak pasif game pertama loh. Betul. Mereka menghindari banget adanya team fight. Tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita lihat juga dengan adanya Blade of Despair yang diamankan oleh Kadera. Oke, Hijumenya selamat. Dan juga udah ada FSP di mana Baloyski tertinggal saja di bagian belakang, terjepit pula dengan ada FSP, dengan adanya go away. Mereka semua berhasil membuat Baloyski tidak bisa bergerak. Bahkan untuk kali ini Janda Kitty-nya tertinggal sendiri, langsung aja diajar lagi dengan ada headbutt. Janda Kitty pun menjadi bulan-bulanan untuk pemain dari EVOS Legends. Dua player dari Geekslate berhasil untuk dihilangkan. Dan untuk saat ini EVOS Legends langsung melesat dengan adanya 1100 net worth yang diunggulkan. Menuju ke arah turtle yang ketiga akan muncul dengan hilangnya dua player dari Geekslate. Apalagi keberadaan dari Jana Kitty masih menunggu waktu untuk spawn kembali. Tanpa adanya retribution, ini akan menjadi free turtle harusnya untuk EVOS Legends. Dan menambahkan kembali keunggulan mereka di game yang kedua. Walaupun di arah bottom lane nampaknya ada keramaian. Yap, ada sebuah keramaian di mana mereka mungkin berkumpul bersama-sama. Ada 2 versus 2, ada sebuah invasi yang dilakukan guna untuk menahan pergerakan beberapa player agar tidak bisa kemana-mana nih. Teman-temannya lagi pengen turtle, kalau bisa lu jangan ganggu teman gua dulu nih. Iya, jangan diganggu ya. Tapi gold differences by UBS Gold kita bisa lihat juga memang Tas terlihat unggul di atas dari Jana Kitty. Berbeda banget dengan adanya game yang pertama tadi. Walaupun memang Luke dan juga Psychots head to head antara kedua belah explainer masih bisa diunggulkan oleh Luke sendiri. Tapi memang di saat team fight dan objektif yang sekarang sudah diamankan oleh EVOS Legends membuat mereka unggul untuk saat ini. Dan harusnya bisa dipertahankan. Yap, oke. Ada pergerakan dari Kadera yang mungkin sudah berpindah ke bagian bawah. Terlihat ada sebuah tone apart memory yang memang dikeluarkan guna untuk mempercepat lagi. Dari cutting minion, dari clear wave yang dia milikin. Tas melihat dari kejauhan, cukup berani Tas kali ini. Langsung pancer aja, namun Brans mulai maju lagi bersama dengan Dream. Dan juga ada satu peta-peta di mana Aboy-nya. Aboy kali ini menjadi sasaran untuk pemain dari EVOS Legends. Conceal play yang begitu mengejutkan ya. Itu gak kedeteksi sama sekali sehingga Aboy pun terkena surprise attack. Walaupun setelah hilangnya Aboy, coba untuk dibayar dengan adanya outer turret di arah top lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Luke dengan glue-nya. Tapi lihat, trapping ini yang sudah lama hilang dari EVOS Legends. Benar. Positioning dari Dreams dengan Kaditanya yang suka semena-mena masuk ke dalam jungle lawan. Dan sekarang kita bisa lihat lagi dengan Akainya. Dengan Akai. Iya, dia bisa trapping di depan orange buff sana. Benar, plus tadi ini adalah satu hal baru lagi ataupun hal yang mungkin udah biasa kalian lihat juga ya. Kalau sekarang jungler pun udah bisa menjadi sang pencari informasi. Di tempat yang berbeda ada sebuah pertempuran. Epic Spinnya langsung dikeluarkan tapi ada 2 gangsing yang langsung beradu di dalam area mid. Belum ada satupun player yang langsung aja namun ternyata Cyclone Flicker dan juga penalty zone ditarik lagi dengan satu divine jump tapi Baloyski langsung menghilang walaupun untuk kali ini dari Cyclone pun harus mengorbankan nyawanya di mana tasnya terkurung dengan ada satu barrier yang memang dikeluarkan. Satu untuk satu lewat sebuah pertempuran barusan. Yap, dan itu 2 heavy spin yang akhirnya tidak menjadi pick off satu sama lain ya. Mereka akhirnya dipaksa untuk mundur walaupun sebenarnya penalty zone tadi kena 2 orang. Tapi memang masih di dalam satu inner turret, outer turret di arah middle. Dan akhirnya terkena Divine Judgment. Walaupun memang Baloyski-nya hilang, Psychot juga menghilang. Ini menjadi pertukaran antara 1 untuk 1. Walaupun sekarang Aboy berhasil untuk menyelesaikan adanya satu bola lightning transition. Dengan damage yang pastinya lebih besar juga. Dan sekarang menuju ke arah Lord yang pertama. Oke. Lord sudah hadir. Siapa yang akan berhasil untuk mendapatkan Lord ini? Karena ini pun nanti pasti akan bisa mendompleng lagi daya serang mereka. Brans, udah ada Pauline yang terlihat. Aboy belum mau maju terlalu dalam karena terlalu mengerikan di mana untuk look-nya. Udah siap untuk menampung-nampung tapi Psychot-nya siap untuk memberikan perlindungan di bagian belakang. Baloyski dengan konsil yang dimiliki. Siapakah yang akan menjadi korban dari Baloy Judgment? Belum ada sebuah pergerakan di mana Epic Spin-nya. Tapi Lord berhasil langsung dilakukan dan juga berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Pada Janda kita berhasil menjadi korban pula. Aboy menjadi korban kedua dan 3 player tersisa dari Geekslate. Yes, 3 player tersisa dan kehilangan
Lord beserta satu outer turret yang cukup mahal di arah tengah walaupun Baloiski dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Di sisi lain Kadera berhasil untuk menghancurkan inner turret tapi nampaknya di arah tengah inner turret di arah mid pun tidak bisa dipertahankan kembali karena diusir mundur dengan Vidor Ice Strike yang dimiliki oleh Hijume. Lord berjalan di arah bottom lane dan in-game equipment bisa kita intip juga damage dari Melissa. Dari Brans di sini udah dengan adanya 3 attack speed yang pastinya di saat team fight ini udah cukup banget pastinya untuk bisa nge-meltdown player-player dari Geekslate itu sendiri. Ada Corrosion, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Sedangkan Clock of Destiny Landing Tranchon udah diamankan oleh Hijume ya. Dibales dong. Di game yang kedua, benar-benar dibalas oleh pemain dari EVOS Legend. Feather Ice Strike mengusir beberapa player. Ada Tas-Tas lagi dikeluarkan oleh Janda Kitty. Tas mulai maju, adu aja besok. Sampai besok gak apa-apa. Sampai tanggal 7, sampai tanggal 8 juga gak masalah. Sampai tanggal 9 gak apa-apa ya, sampai terakhir ya. Tapi Lordnya masih belum di defense nih. Masih cukup dikawal. Yap, oke. Itu dia Brans. Udah ada Maya Sonyu tadi yang memang connect juga karena beberapa player. Tapi Aboynya harus mundur dan juga penalty zone-nya connect. Dreams mencoba untuk bisa menjepit karena beberapa player di mana Janda Kitty gak menjadi korban. Tanpa Merah langsung dikeluarkan begitu saja, tapi mereka semua masih berkumpul di atas tersebut. Tapi Luke berhasil untuk mendorong beberapa player, dan bahkan untuk kali ini Dreamsnya menghilang. Dreamsnya kehilangan dari sisi mortal, Dreamsnya masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Dreamsnya menjadi korban dari Kadera yang kali ini tidak cedera lagi. Yes, 3 player dari EVOS Legends dipukul mundur tanpa bisa menghancurkan base turret yang dimiliki oleh Geekslate. Lini pertahanan yang cukup kuat pastinya cukup sulit untuk ditembus. Walaupun kita bisa lihat dalam keadaannya EVOS Legends mereka memimpin dengan 3.300 net worth-nya. Tapi dari kedua belah gold laner yang bisa kita intip, ini nggak beda jauh loh, cuman beda 300 aja. Dan itu pun yang dilakukan oleh Kadera. Dia bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan yang dialami. Dengan inner turret yang dihancurkan, speed push yang dilakukan, dan bahkan tadi ada point shutdown juga. Ini dengan keunggulan yang udah dimiliki oleh pemain EVOS Legend ya, harusnya. Tidak ada point kill, contoh seperti Melissa barusan yang dilakukan oleh Brans ya. Terlalu berani masuk ke bagian dalam. Tapi again and again, purple buff-nya diambil oleh pemain dari EVOS Legend. Dan kali ini adalah giliran Hijume. Oke, Hijume yang dapetin purple buff. Tapi mungkin perbedaannya adalah, tadi di game pertama ini Link yang dependen banget terhadap purple buff. Karena ini Janda Kitty dengan groknya memang ya nggak terlalu dependen ya. Walaupun memang dari segi levelingnya ini bakal tertinggal juga. Karena sekarang terjadi adanya 2 level gap antara kedua belah jungler. Yang kita tahu gimana objektivitas kontes-kontes yang pastinya bakal diunggulkan oleh EVOS Legends dengan adanya heavy spin dan juga power dari Lancelot itu sendiri. Yap, sementara untuk sekarang terlihat Lord Camp presented by Samsung Galaxy A34 dan juga A5 per 5G. Udah harusnya ada pergerakan beberapa player dari EVOS Legends juga Geekslate untuk berkumpul di area tersebut. Tonros terlihat, ada satu efek knock-off yang langsung dikeluarkan. Di mana Baloiski dan juga Kadera, mereka akan siap untuk bisa masuk ke dalam area tersebut guna untuk bisa mengkontes langsung. Tapi ada sebuah perpindahan dari sisi lokasi yang udah mulai terlihat. Akankah ada konsil dan juga maju bersama yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Di mana Barir pun dikeluarkan. Saikon udah menampakkan wujudnya. Tas belum mau keluar dari tempat persembunyiannya. Dreams kali ini ada headbutt. Siap untuk langsung memberikan damage tambahan terhadap beberapa player dimiliki oleh Geekslate. Walaupun AP spin-nya belum terlihat. Dan look-nya udah kepok dikit-dikit. Tapi lihat konsil sekarang sudah mulai dikeluarkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi nampaknya dibalas konsil lagi. Baloiski! Itu dia! The Baloi Judgment! Dan berhasil mendapatkan langsung ke arah Melissa. Di mana berhasil langsung diamankan. Dan tasnya kali ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Geekslate. Hanya saja penalty zone. Membuat beberapa player dimiliki oleh Geekslate terkunci di area tersebut. Mereka masih melakukan sebuah pertempuran. Untuk kali ini ada 1, 2, 3 player dimiliki oleh Geekslate pun hancur berantakan. Di area tersebut Janda Kitty pasti dikeroyok. Mau pergi ke arah mana? Ditusuk oleh satu Phantom Execution. Yes, tersisa Luke sendirian. Walaupun memang tidak dieksekusi ya, tidak terjadi wipe out untuk EVOS Legends, tapi memang masih ada Lord yang muncul. Masih coba untuk di-defense oleh Tas di sana, tapi Luke sudah hadir dan memukul mundur pergerakan dari Tasnya. Hanya berpuas dengan menghancurkan satu base turret di arah top lane. EVOS Legends bermain disiplin pastinya, mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya teman-teman dari Geekslate yang sekarang sudah spawn kembali. Yang dari tadi kita udah lihat recall, tapi kurang lengkap kalau misalkan gak ada stiker-stiker juga yang keluar ya kan. Biar pakai kelas. Biar komplit. Kelas. Kalau dari EVOS. Iya, kalau dari Geekslate. Santai bro, santai. Santai bro. Gitu ya. Nadanya gimana Ul? Santai bro, santai. Sementara untuk Bransnya diusir mundur ya, coba lihat looknya.
berhasil nge-spot posisi dari Brans. Bransnya diusir mundur dulu. Sementara untuk sekarang ada pergerakan dari Lord di bagian atas yang harus diantisipasi oleh EVOS Legend. Dan ini adalah kesempatan untuk Geekslate bisa mendapatkan round yang kedua. Hanya saja Luke-nya berhasil tertangkap. Dan Immortalnya langsung pecah di area tersebut. Hanya saja sekarang dengan satu lagi dari Grab yang dimiliki. Dia berhasil selamat pergi dari tersebut. Malah tasnya akan menjadi korban di mana tasnya masih berhasil selamat. Bahkan ada penalti zone dan juga Brans sudah mulai connect dengan satu main yang dimiliki. Go away dia keluarkan. Lordnya berjalan sendiri di bagian atas tanpa ada satu orang pun yang menghiraukan dirinya. Kecuali tadi dari Dreams yang memang bergerak ke area tersebut. Luke-nya berhasil untuk nge-bait beberapa resource skill ya. Dari Feather Eye Strike, dari Heavy Speed. Walaupun memang Luke-nya nggak tumbang, tapi follow up dari Geekslate yang berada di dalam satu gang yang cukup sempit. Yang membuat akhirnya arena bermain untuk Cyclops penalty zone. Kena beberapa player sekaligus dan menghilangkan 2 nyawa dari Geekslate untuk saat ini. Dengan adanya Lord yang tadi dimiliki oleh Geekslate, memang mendapatkan XP, mendapatkan turret juga. Tapi memang goldnya masih bisa diumpulkan oleh EVOS Legends. Mereka nggak mau nggak dapetin kompensasi. Dan sekarang giliran mereka lagi ya. EVOS Legend lagi yang melakukan sebuah pertempuran di mana Bransnya sempat untuk mengeluarkan go away tapi tidak sempat untuk bisa mengelak dari The Baloi Judgment dan juga berhasil menarik ke arah satu player tersebut Dreams. Satu flicker masih berhasil kabur dan sekarang waktunya Geekslate bisa membalikkan keadaan di mana. Coba lihat ada beberapa player di bagian belakang mendorong agar tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk recall. Tapi ini udah masuk ke dalam area defensive yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend. Udah ada Kadera siap untuk mengatakan basic damage-nya dan juga ada satu penalty zone di mana untuk Tasya. Udah terlihat di situ tadi ada satu Wind of Nether yang langsung dikeluarkan oleh Kadera dan mereka harus mundur kembali. Harus mundur lagi. Dari Geekslate pun gak mau terlalu memaksakan dengan adanya team fight yang baru saja terjadi. Tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Gimana? Ada satu buah respect item dari Kadera sendiri yaitu Athena Shield. Karena memang damage dari Hijume ini cukup untuk bisa menggapai di lini belakang dari Kadera. Walaupun dengan adanya satu buah Wind of Nature, tadi udah ke-trigger juga ya kita bisa lihat untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh Brans dan juga Tas. Oke. Lord sudah semakin tebal. Luke udah berhasil untuk nge-spot beberapa player dan salah satunya adalah Dreams. Tas masih bersembunyi. Psychot masih bersembunyi. Deretan itemnya udah semakin tebal, udah semakin sakit pula. Dan Melissa, Brans mencari posisi seaman mungkin. Iya, posisi nyaman dan aman ya pastinya. Tapi Lord yang sekarang udah coba untuk di-reset aja, ditarik ulur terlebih dahulu oleh teman-teman dari Geekslate. Dan bahkan Tas yang sudah mencari informasi tinggal berapa HP, akankah dieksekusi tapi nampaknya di-reset begitu saja. Barusan ada konsil yang dikeluarkan. Dan kita hanya tinggal menanti konsil apa yang akan dikeluarkan oleh Geekslate. Di manakah tempatnya konsil itu akan dikeluarkan? Yap, karena ini cukup berbahaya ya, tadi konsil dibalas konsil. Pick off yang begitu mahal dari Baloyski dengan Divine Judgment-nya. Ini yang harus diwaspadai nih. 2 kali pakai nih Baloyski, 2 kali pakai Kaja. Divine Judgment ini berubah nih ntar lagi. The Baloi Judgment. Baloi Judgment. Kita lihat aja siapa lagi akan menjadi korban dari The Baloi Judgment. Nah ini dia, ini udah mencari mangsa nih. Dia udah nyari dulu informasinya dan memancing ke area Lord again and again dari Janna Cutie. Ditarik ke belakang dong. Ditarik ke belakang tapi nampaknya di tempat yang berbeda ada satu Winter Hijume. Tidak bisa bertahan, bahkan untuk kali ini Lordnya akan kereset tapi Baloyski pun menjadi korban di area tersebut. Ada pertempuran yang terpisah 2 versus 2 di area dari Lordnya. Hanya saja Aboy dan juga Kadera kali ini hadir. Di manakah bantuan yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends dan juga berjalan pelan di bagian belakang. Psychonnya udah mulai hadir siap untuk bisa memberikan bantuan tapi Brasnya belum mau terlalu maju karena belum tahu di mana aja posisi pemain dari Geekslate dan juga Lordnya. Sedikit lagi aktivitas siapa yang akan menjadi korbannya tapi Tas kehilangan dari portalnya. Akankah dia bisa bertahan dan juga Tas masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan untuk kali di Janna Cutie berhasil untuk bisa mendapatkan Lordnya dan ada shutdown terhadap Tas. Yap, dan bahkan kita bisa lihat juga gimana Bransnya tumbang. Double kill diamankan oleh Aboy. Bahkan 3 player dari EVOS Legends menghilang tanpa bisa mendapatkan Lord yang baru saja terkontes. Oke, Psychot mencoba untuk nge-buying time di tempat yang berbeda. Psychot kehilangan Immortal. Ada Winter, Kadera pun punya satu Immortal dalam tubuhnya dan juga dia masih berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah hal baik tapi tidak bisa. Di tempat yang berbeda ada 2 player dari Geekslate dan siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di mana sekarang sakit banget. Feather Eye Strike yang diambil dari Hijume membuat dirinya harus merasakan apa itu ultimate yang dia miliki sendiri dan sekarang
Masih ada Dreams yang bisa mendorong mundur ke arah beberapa wave minion dan juga lord yang siap masuk ke bagian dalam. Tapi looknya berhasil langsung dihilangkan oleh Tas, tapi ditarik lagi dengan adanya satu Nice-nya. pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Kingsley dan 2-0. 2-0. 2-0. Kingsley. Kingsley!